Ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga semua. Ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. Lagi, ayo, ganyang fufu fafa. Memang para kapit-kapit imigran Yaman ini semenjak nasabnya terputus jadi kehilangan arah dan tidak karu-karuan. Acara Maulid Nabi yang harusnya memperingati kelahiran Baginda Agung Muhammad SAW dengan berbagai perjuangan dan sejarahnya dikotori dengan provokasi-provokasi, dikotori dengan framing-framing terhadap Kiai Haji Imaduddin beserta para ulama-ulama pribumi. Ceramah yang tidak karu-karuan dan cenderung kepada provokasi ini seharusnya dilihat oleh aparat dan segera dituntaskan. Karena kurang apalagi bukti-buktinya bahwa Maulid Nabi itu dipakai untuk menyerang sana-sini, menyerang Jokowi, menyerang Fufu Fafa yang katanya itu milik Gibran. Apakah sudah terbukti secara resmi bahwa Fufu Fafa itu adalah akunnya Gibran? Kalau tidak terbukti akunnya Gibran, maka jatuhnya adalah fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau Rizik Syihab yang ngakunya ulama, ngakunya habaib, tapi mengfitnah sana sini, termasuk mengfitnah akun Fufu Fafa yang katanya akunnya Gibran, nah ini salah satu kejahatan. Teman-teman sebangsa setanah air, bahwa rekam jejak dari begundal-begundal nasab dari golongan-golongan Khawarij ini yang selalu menentang pemerintahan dari pesta demokrasi ke pesta demokrasi, yang membuat kisruh pesta demokrasi ini memang sudah waktunya dipulangkan ke Hadramaut, kota asalnya, dan Yaman, negara asalnya. Memang bahwasannya Indonesia ini sudah tidak butuh lagi para begundal-begundal nasab. Karena Kiai Haji Imaduddin sudah mencerdaskan bangsa, sudah mengingatkan bahwa kitalah yang mempunyai bangsa ini. Leluhur-leluhur bangsa kitalah yang harus diangkat, dan leluhur-leluhur bangsa kitalah yang harus dikenang jasa-jasanya. Bagi siapapun yang merusak sejarah, siapapun yang membelokkan sejarah, harus dihajar habis-habisan. Itulah yang dimaksud dengan bela negara. Nah, para penjahat-penjahat berjubah ini harus segera dihajar habis-habisan. Aparat harus turun tangan. Lembaga terkait juga harus turun tangan. Para santri juga harus turun tangan. Karena apa? Kalau dibiarkan seperti ini, maka 500 tahun, nggak usah nunggu 500 tahun, beberapa tahun yang akan datang, ketika anak cucu kita melihat bahwa nyatanya sejarah sudah dibelokkan, bahwa yang berjasa terkait kemerdekaan bangsa Indonesia adalah dari kaum imigran Yaman, pasti mereka akan menyerahkan kita sebagai bangsa yang diam, kita sebagai santri Nusantara yang diam, kita sebagai orang-orang pribumi yang diam akan kezoliman-kezoliman dan kejahatan para begundal-begundal nasab imigran Yaman ini yang dipimpin oleh Imam Unyil Rizik Syihab. Saudara sebangsa setanah air, kurang apa rekam jejak dan pembuktian bahwa mereka ini adalah klan yang gagal menjadi pengkhianat. Karena Utsman bin Yahya yang didatangkan oleh Belanda, kemudian sekarang tinggal pengikut-pengikutnya, bahkan ada juga anak keturunan Utsman bin Yahya yang menjadi pengkhianat sampai sekarang, pasti berada pada kelompok mereka, tidak jauh-jauh dari kelompok mereka. Wong Utsman bin Yahya, kata Rizik Syihab, itu diakui sebagai guru. Ketika disodorkan fakta bahwa Utsman bin Yahya itu adalah pengkhianat, justru malah Rizik Syihab membela Utsman bin Yahya. Ini di mana akalnya? Wong pengkhianat kok dibela? Kurang apa lagi? Menjadi mufti untuk mendukung gerakannya Jepang untuk menggembosi rakyat Indonesia, pejuang Indonesia, pahlawan Indonesia, dengan mengeluarkan fatwa haram hukumnya melawan penjajah.
haram hukumnya melawan tentara Jepang. Nah itu kurang apa lagi? Bahwa rekam jejak mereka itu sangat buruk. Imigran Yaman itu sangat buruk. Maka gelar Habib ini sebenarnya jangan dihilangkan. Karena Habib inilah yang membedakan antara keturunan Nabi yang asli dengan imigran Yaman yang keturunan palsu. Antara keturunan Nabi yang asli Syarif gelarnya, Sayyid gelarnya, yakni adalah Wali Songo, dengan para Habib yang punya marga. Maka dari itu Habib gak usah dihilangkan, biarkan anak cucu kita mau mengerti bahwa sejarah yang sebenarnya, keturunan yang sebenarnya adalah Wali Songo, penyebar agama di Nusantara. Wali Songo itulah yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Nusantara. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya dari mulai beberapa pendakwah dari Cina yang belum berhasil sama sekali mengislamkan bangsa Indonesia ini, mengislamkan leluhur Nusantara ini, sangat lama. Bahwa sebelum kedatangan Wali Songo, para pendakwah Cina ini kesusahan mengislamkan bangsa Indonesia. Yang berhasil siapa yang mengislamkan bangsa Indonesia? Adalah Wali Songo. Itulah para wali. Nah, kalau imigran Yaman, apalagi Utsman bin Yahya, tahun kedatangannya juga berbeda, sejarah tahun kedatangannya juga berbeda. Utsman bin Yahya, kemudian di Habib-Habib yang bermarga itu hanya untuk dipakai oleh Jepang menggembosi kekuatan daripada bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, kurang apa lagi teman-teman? Bahwa rekam jejak mereka adalah sangat buruk. Hingga sampai sekarang mereka pun masih menjadi gelandangan-gelandangan nasab yang tidak tahu arah. Kalau ceramah hanya untuk memprovokasi umat, mending tidak usah ceramah. Mending tidak usah pengajian. Karena tidak ada faedahnya. Kalau ceramah hanya ingin merusak NKRI, dan pergi sana dari bangsa Indonesia, dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang mau gimana lagi? Kurang apa mereka menistakan agama? Satu contoh itu tadi, Fakih Muqaddam. Leluhur mereka katanya Isra 70 kali sehari. Kemudian katanya kakeknya bisa menurunkan rantai dari langit, ya, rantai emas dari langit. Katanya Tarim itu tanahnya subur. Kalau Tarim tanahnya subur ya sana pergi ke Tarim, gak usah di sini. Kan seperti itu. Ya, kurang apalagi rekam jejak kesesatan mereka. Dengan berjubah, dengan atribut-atribut keislaman, namun sejatinya mereka lah yang sebenarnya menghina agama Islam. Bahwa Islam itu tidak akan rusak dari luar. Maksudnya tidak akan bisa dirusak oleh orang luar. Tapi yang merusak Islam itulah adalah golongan orang-orang yang berada di dalamnya. Artinya orang Islam sendiri, orang yang ngaku Islam tapi nyatanya merusak Islam. Orang yang mengaku NKRI tapi nyatanya merusak NKRI. Ini hati-hati teman-teman. Jangan kita mudah percaya dengan atribut-atribut. Apapun atributnya, kita hanya ketahui saja isinya apa. Jangan sampai kita mudah gumunan, secara orang Jawa itu gumunan. Ini ada Habib yang bersorban ya, acara di mana-mana banyak pengikutnya, tapi sejatinya merusak Islam dan merusak NKRI.